Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu cara mencari KPK dan FPB. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu, apa itu KPK dan apa itu FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK yaitu hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat yang terbesar. Apa itu EPB? EPB adalah kelipatan persekutuan terbesar. Cara mencari EPB itu yaitu hasil kali faktor yang sama saja dan ambil faktor dengan pangkat yang terkecil. Ada beberapa cara untuk mencari KPK dan EPB. Namun pada pembahasan kali ini, Ibu akan memberikan dua cara mencari KPK dan EPB. Itu yang pertama dengan menggunakan pohon faktor atau dengan faktorisasi. Yang kedua dengan menggunakan tabel sisir. Tapi ingat, dengan pembagi menggunakan bilangan prima ya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Contoh soal. Tentukan KPK dan EPB dari 90 dan 72. Maka kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi. Nah, coba kita perhatikan contoh di bawah ini. 90 dapat kita bagi 2. Maka 90 dibagi 2 adalah 45. 45 bisa tidak dibagi 2? 45 tidak bisa dibagi 2. Maka kita gunakan bilangan prima berikutnya yaitu bilangan prima 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 bisa tidak kita bagi 2? 15 tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi menjadi 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Maka dapat kita tulis faktorisasi dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Atau 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya sebanyak 2 kali. Maka kita tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Sekarang kita mencari faktor dari 72. 72 bisa tidak kita bagi 2? 72 bisa kita bagi 2, yaitu 36. Hasilnya adalah 36. 36 karena dia merupakan bilangan yang genap, maka dia bisa dibagi 2. 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18. 18 kita bagi lagi. Kita bagi 2, yaitu hasilnya adalah 9. 9 bisa tidak kita bagi 2? Ternyata tidak bisa. 9 kita bagi menggunakan bilangan prima 3. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi dari 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3. Ingat, 2 pangkat 3 itu karena 2-nya itu sebanyak 3 kali. Maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali
3 pangkat 2. Kenapa ditulis 3 pangkat 2? Karena 3-nya sebanyak 2 kali. Jadi, faktorisasi dari 90 adalah 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi dari 72 adalah 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita akan menentukan KPK dari 90 dan 72. KPK 90 dan 72 adalah angka 2 yang sama di bagian atas, ada angka 2 dan juga angka 2 pangkat 3. Nah, karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, kita ambil pangkat yang lebih besar. 2 dan 2 pangkat 3 yang lebih besar adalah 2 pangkat 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali, coba lihat ke atas, sana ada angka 3 dengan pangkat 2 dan angka 3 dengan pangkat 2. Artinya 3 pangkat 2 sama-sama berpangkat 2. Nah, maka kita ambil salah satunya, yaitu sama saja kita tulis dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk KPK semua angka dituliskan. Namun, apabila ada angka yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka yang ditulis adalah pangkat yang lebih besar. Ingat, Ibu ulangi, bila ada angka yang sama, namun pangkat yang berbeda, maka kalian ambil angka dengan pangkat yang lebih besar. Seperti pada contoh ini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 5. Maka hasilnya adalah 360. Sekarang kita akan mencari EPB dari 90 dan 72. Perhatikan di bagian atas. Di bagian atas sudah ada faktorisasi dari 90, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dan faktorisasi dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Untuk mencari EPB, perlu kalian ketahui bahwa untuk mencari EPB adalah mencari angka yang sama dari faktorisasi dengan pangkat yang terkecil. Jadi, yang diambil adalah angka yang sama dengan faktor yang terkecil. Nah, sekarang coba kita perhatikan di bagian atas. Di bagian atas sana ada angka yang sama, yaitu angka 2 dan angka 2 pangkat 3. Yang kita tulis untuk EPB dari 90 dan 72 adalah angka yang terkecil, yaitu angka 2 dikali, perhatikan di atas berikutnya, ada angka yang sama, yaitu angka 3. Namun, pangkatnya pun sama, 3 pangkat 2. Bagaimana? Apakah ditulis keduanya? Tidak ditulis keduanya, tapi kita tulis salah satunya saja ya, yaitu 3 pangkat 2. Nah, setelah kalian sudah memasukkan angka-angka yang sama dengan faktor yang terkecil, maka saatnya kita hitung. 2 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi, EPB dari 90 dan 72 adalah 18. Nah, itu tadi cara mencari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor
atau faktorisasi. Nah, sekarang untuk contoh berikutnya kita menggunakan tabel sisir. Masih dengan soal mencari KPK dan EPB dari 90 dan 72. Tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan tabel sisir. Cara pembagi dengan menggunakan tabel sisir masih dengan menggunakan bilangan prima. Pembaginya itu dengan menggunakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Seperti yang bertanda biru di bagian atas. Sekarang kita bikin tabel dulu. Di sebelah kiri ada tulisan KPK dan di sebelah kanan ada tulisan EPB. Kita tulis di bagian atas angka 90 dan di sampingnya adalah angka 72. 90 apakah bisa dibagi 2? Ternyata 90 bisa dibagi 2. 72 apakah bisa dibagi 2? Ternyata 72 bisa dibagi 2. Karena keduanya bisa dibagi 2, maka tulislah di kolom EPB angka yang sama di kolom sebelah kiri, yaitu di kolom KPK. Karena mereka sama-sama bisa dibagi 2. 90 dibagi 2 hasilnya 45. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Yang berikutnya, apakah 45 bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa dibagi 2. Maka kita turunkan 45-nya. 45 kita turunkan. Sekarang 36. 36 apakah bisa dibagi 2? 36 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 18. Maka di kolom EPB yang di sebelah kanan, kita kasih tanda strip. Kenapa kita kasih tanda kosong? Karena angka 2 tidak bisa membagi kedua bilangan. Hanya bisa membagi salah satu bilangan saja. Maka di EPB kita kosongkan. Sekarang 45 dan 18. 45 apakah bisa dibagi 2? 45 tidak bisa dibagi 2. Maka 45-nya kita turunkan lagi. Sekarang kita perhatikan angka 18. Angka 18 apakah bisa dibagi 2? Angka 18 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Maka kita lihat di kolom EPB, kita kasih tanda kosong. Kenapa dikasih tanda kosong? Karena 45 dan 18 tidak bisa keduanya dibagi 2. Hanya bisa dibagi salah satu saja. Angka 18 saja yang bisa dibagi 2. Namun angka 45-nya tidak bisa dibagi 2. Maka di kolom EPB kita kosongkan. Berikutnya 45 dan 9. Apakah 45 dan 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Angka 45 dan 9 tidak bisa dibagi 2. Maka kita menggunakan bilangan prima yang lain, yaitu 3. 45 dibagi 3 hasilnya adalah
15. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 45 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Maka di kolom EPB kita pindah angka 3-nya dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Berikutnya 15 dan 3. 15 dan 3 apakah bisa dibagi 3? Ternyata bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka karena keduanya ini bisa dibagi 3, kita tulis di kolom EPB angka 3 yang ada di kolom KPK. Karena 15 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3. Berikutnya 5 dan 1. 5 dan 1 apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa. Apakah bisa dibagi 5? Bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau 1 dibagi 5, satunya kita turunkan aja ke bawah. Nah, maka di kolom EPB kita kosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena hanya salah satu angka saja yang bisa dibagi 5, yaitu angka 5. Sehingga setelah kita perhatikan, kita sudah menemukan KPK-nya. KPK letaknya di sebelah kiri dan EPB letaknya di sebelah kanan. Jadi mungkin ini sebagai pilihan cara menghitung KPK dan EPB. Jadi apapun caranya, mau cara faktorisasi atau pohon faktor atau menggunakan tabel sisir, hasilnya pun akan sama. Sehingga KPK dari 90 dan 72 seperti kolom sebelah kanan itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 hasilnya adalah 360. EPB dari 90 dan 72 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 hasilnya adalah 18. Kalian juga bisa menggunakan tabel sisir yang lebih sederhana. Masih dengan pembagi menggunakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, perhatikan di tabel. Pada tabel ada angka 90 dan angka 72. Nah, di sana di sebelah kiri ada tabel EPB. Jadi, EPB dengan tanda panah ke bawah. 90 kita bagi 2, maka hasilnya 45. 72 kita bagi 2, hasilnya 36. 45 dan 36, lalu kita bagi bilangan prima berapa? Supaya keduanya bisa dibagi sama-sama. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Lalu kita cari lagi angka di bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan. Nah, itu adalah angka 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 5 dan 4, apakah ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama? Tidak bisa lagi. Jadi, karena tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima, maka sampai di sana. Nah, lalu kita tentukan EPB-nya. EPB yaitu yang ada di bagian kiri. Nah, jadi EPB yang ada di bagian kiri yang ada tanda panah. Di bagian kiri yang ada tanda panah, ada angka 2, angka 3, dan angka 3. Lalu kita tulis EPB dari 90 dan 72 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Atau 2 dikali 3 dikali 3.
hasilnya adalah 18. Untuk KPK-nya, seperti yang Ibu garis dengan warna biru. Jadi garis biru itu menunjukkan bahwa itu adalah KPK. Jadi KPK dimulai dari angka 2, angka 3, angka 3, angka 5, angka 4. Jadi kita tulis 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 4, hasilnya adalah 360. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kalian pelajari. Jadi mau apapun itu caranya, carilah cara yang termudah yang bisa kalian pahami. Mungkin ini hanya beberapa pilihan untuk mencari KPK dan EPB. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.